seputar Songhor ya, Songhor. Kita di sini akan membahas, nanti kita akan membahas ya bagaimana rahasia peluang bisnis Songhor yang jarang sekali dibuka secara belak-belakan. Nah, nanti malam hari ini tentunya kita boleh, nanti kita akan kupas tuntas sampai benar-benar nggak ada rahasia lagi. Nah, tentunya oleh narasumber yang pastinya keren banget ya, Ayah Bunda ya. Nah, nanti saya akan ditemani oleh beliau ya. Nah, beliau ini adalah orang yang tentunya luar biasa sekali ya, sudah banyak sekali orang terinspirasi oleh beliau. Nah, beliau ini ya, teman-teman, sebenarnya kalau nggak karena kita, kalau nggak mikirin orang lain, kalau mikirin dirinya sendiri, sebenarnya beliau nggak perlu ngerjain suangor aja. Beliau itu sudah sangat eksis ya, teman-teman. Ya, artinya nggak perlu lagi gitu ya. Tapi kenapa beliau masih mau mengerjakan suanghor? Dan mengapa beliau sangat bersemangat sekali mengerjakan bisnis ini? Ya, tentunya karena beliau tidak mau sukses sendirian. Ya, beliau benar-benar mau menjadi sukses yang sesungguhnya. Apa sih sukses yang sesungguhnya, teman-teman? Sukses yang sesungguhnya adalah bagaimana beliau ingin sekali mensukseskan semua tim-timnya, termasuk kita semua yang ada di Zoom malam hari ini. Ya, itu adalah kebahagiaan tersendiri buat beliau kalau kita semuanya sukses. Kata beliau itu adalah sukses yang sesungguhnya. Seperti itu. Ya, dan tentunya beliau juga sebenarnya ya kalau beliau ini benar-benar apa ya, apa luar biasa lah pokoknya. Jadi Jangan saya, terlalu banyak memuji Mbak Ireng, biasa aja. aduh, Bu Yulin nih ya. Nah, udah deh, pokoknya tanpa berlama-lama tuh yang bersangkutan soalnya nggak mau terlalu dipuji. Pujinya insya Allah, Jangan-jangan. alhamdulillah aja ya Mbak Yuli ya. Nah, Yes. makanya beliau dengan sangat semangat sekali ya, pengen banget kita sukses. Nah, makanya beliau punya moto, kerjaku adalah ibadahku. Nah, jadi teman-teman kalau kita kerja, kita niatkan ibadah tentunya kita nggak akan merasa capek. Benar nggak, teman-teman ya? Ya udah tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut. Bantu saya ya teman-teman dengan ketik angka 999-nya yang banyak buat mentor kita Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Ireng. Jadi malam hari ini kita podcast ya, ngobrol santai bagaimana cuman di rumah saja tanpa modal bisa berpenghasilan puluhan juta, bonusnya awet muda di rumah saja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pastinya 9 ini saya berikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir tanpa nafas tadi. Itu namanya nafas dalam dan penuh perasaan. Ya, Keren. Ibu. Oke. Wah, panjang banget. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak Fitri. Keren. Ya, pokoknya malam hari ini topiknya adalah di rumah saja tanpa modal, tapi bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah dan menjadi manfaat buat orang banyak. Tapi sebelum saya ngobrol banyak, karena saya punya guru, saya punya mentor. Nah, ini kenapa harus berbisnis networking. Kenapa? Karena punya mentor. Coba bisnis konvensional, nggak punya mentor. Apalagi latar belakang saya seorang penyanyi, ya. Malam ini, malam minggu buat kita. Baik, mari kita sambut ya sponsor saya, ya suku saya, Bapak Tio, supaya merestui saya sharing di sini supaya perjalanan saya lancar. Mohon kepada mentor saya Pak Tio untuk memberikan sapa-sapa kepada cucu-cucunya. Silakan Pak Tio. Oke. Terima kasih Bu Yuli, Bu Ireng.
yang sudah eh, Pak Haryanto dan teman-teman terutama player Angsa Emas yang sudah memfasilitasi kita semua ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Yuli yang sudah memberikan waktu kepada saya eh, pada malam hari ini dengan judul podcast ya, podcast seputar tentang bisnis Wanghor. Jadi saya amatin eh, Angsa Emas ini selalu inovatif ya, inovatif dalam menyelenggarakan Zoom. Dan ini teman-teman jarang dilakukan oleh leader-leader, terutama leader-leader di Swanghor. Makanya sampai-sampai leader-leader yang lain pun eh, pengen lihat schedule-nya tentang Angsa Emas karena penasaran. Karena Angsa Emas ini punya program yang sangat konsisten ya, sangat konsisten dan jarang sekali punya program yang misalnya dialihkan gitu, hampir nggak ada. Itunya makanya sayang sekali teman-teman terutama yang sudah bergabung di Angsa Emas ini eh, apa itu tidak hadir dan tidak menghadirkan ya. Sebenarnya teman-teman sayang kuota yang sudah ada sekitar 300 peserta ini sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membangun bisnis ya gitu. Ada 300 kuota yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk hadir dan menghadirkan orang-orang baik orang-orang yang sudah bergabung maupun calon prospek. Karena banyak ilmu-ilmu baru yang sudah mau dikeluarkan sama Bu Yuli kan gitu. Tinggal teman-teman itu menyiapkan wadahnya, tinggal teman-teman itu menyiapkan waktunya sehingga bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman yang ada di grup player Angsa Mas. Kemudian berbicara tentang apa? Oh ya Bu Sari, ini saya tunggu dari pagi katanya mau ada tamu mau ke rumah. Saya tunggu belum sampai rumah Bu Sari. Ada timnya katanya mau ke Japri rumah. aja Pak, Japri. Oh iya iya, siap-siap. Maaf, Jadi Japri aja. iya. Jadi ada timnya Bu Sari mau ke rumah, saya tunggu belum ada nggak apa-apa gitu. Baik teman-teman, Japri saya ya. semangat belajar ya, terutama undernya Bu Yuli. Jangan lupa lain waktu manfaatkan Zoom meeting yang sudah disiapkan oleh Bu Yuli untuk maksimal ya. Kalau bisa jangan cuman 100, 200, 300. Kalau bisa nanti harapan ke depannya itu bisa menyamain Indo 1, bisa 1.000 orang. Itu aja Bu Yuli sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketik amin teman-teman ya. Kalau doa yang baik kita ketik amin teman-teman. Oke, sekarang saya akan mulai ya teman-teman. Jadi karena waktunya juga terus berjalan, jadi saya tidak panjang kali lebar teman-teman. Ini buat yang baru supaya kuat. Buat yang lama ini adalah bahan bagaimana cara menyampaikan dan menjadi kekuatan juga buat teman-teman semua. Yang pasti teman-teman di sini saya bermaksud hanya sharing, ya saling menguatkan, bukan bermaksud ngajarin. Ya, baik. Nah, teman-teman, mengapa sih kita harus sangat fokus ya, fokus konsisten mengerjain Swanghor? Kenapa? Ya, karena kita di kendaraan yang tepat. Kenapa tepat? Satu, perusahaan ini sudah 39 tahun. Ya, 20 tahun di Indonesia dengan 6 kantor cabang. Bayangin, ya 2 tahun ini baru ada pemain jaringannya yang sebelumnya selama 18 tahun yang ngomsetin perusahaan ini adalah para dokter, para sinsai yang apa? Yang membeli produk-produk ini semua. Ekstra Ganoderma yang memang ya sebagai obat herbal terbaik di dunia. Ya, teman-teman ya. Kalau para sinsai dan para dokter saja sudah pakai ya untuk membantu kesembuhan banyak orang, kita tinggal pakai saja.
Cuman memang bedanya masalah mindset, masalah keyakinan ya. Produk sebagus ini ya, kalau orang biasa yang ngomong akan dipelajarin dulu. Tapi bagaimana kalau dokter yang ngomong pasti langsung ditelan, betul apa betul? Ya, ketik di kolom komentar. Kemarin saya ngobrol sama dokter Ati, timnya dokter Tupon ya, timnya Bu Nunung, itu saya ngobrol seperti itu. Nah, teman-teman, itu satu ya, karena perusahaannya sangat kuat dan perusahaan ini tidak pernah berubah marketing plan. Ya, tidak pernah berubah marketing plan. Ya, kemudian kemudahannya itu adalah satu daftar franchise-nya itu gratis. Gratis, teman-teman. Tapi walaupun gratis, tidak mudah juga orang mau daftar. Betul apa betul? Kenapa? Karena mereka mempunyai penolakan sendiri, ketakutan sendiri, ya, takut nggak bisa ngejalanin, padahal belum dijalanin, ya, trauma, ya kan? Pokoknya dengan segala macam banyak alasan orang-orang, padahal ini bisnis gratis, ya harusnya seperti kacang goreng, betul nggak? Tapi faktanya tidak. Tapi itulah yang namanya proses untuk menuju sukses. Memang pakemnya itu memang pasti banyak tantangannya, teman-teman. Ya, daftar gratis produk-produk digunakan setiap hari. Ya, ada body care, ada skin care, ada home care, ada makanan kesehatan, ada minuman kesehatan. Ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudahannya adalah pintu pembukanya hanya ada di minuman kesehatan dan yang semua orang pakai yaitu setiap hari sikat gigi. Tidak join di bisnis kita itu tetap aja sikat gigi. Puluhan tahun umur saya itu juga udah, ini di sini ada yang 50, 60 tahun pasta gigi, sikat gigi dengan odol yang kita beli selama ini di toko mart kita tidak pernah dibayar. Kenapa enggak? Sekarang dengan menggunakan odol kita bisa dibayar yang harganya 60.000, manfaatnya bisa untuk masalah kulit dan masalah wajah, ya kan? Itu pembukanya sangat mudah, tidak ada tutup poin. Tidak ada tutup poin. Tidak ada target pribadi. Ya. Tidak ada wajib belanja. Tidak ada perhitungan kanan kiri. Omset besar udah masuk, ya kita harus mengimbangi omset yang kecil, nggak ada. Semua omset dihitung dari awal sampai akhir bulan, nanti perhitungan ya di awal bulan tanggal 10 pasti ditransfer, nggak usah ditanya, ya nggak usah kulon nuwun, itu jam 6 pagi itu BCA itu langsung masuk transferan. Bapak Ibu. Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang saya ambil seperti Mbak Ireng. Apa yang mudah buat kita, ya itu ambil kita lakukan. 50% udah mudah, ambil. 50%-nya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Karena kalau banyak tanya, banyak tahu A sampai Z, perhitungannya segala macam, nanti banyak ngitungnya tidak action. Ya, sudah dibuktikan orang yang tidak paham sistem ya di Myanmar itu dengan income seorang pembantu 700 juta rupiah. Bayangin, seorang pembantu aja bisa. Karena apa? Itu tadi, fokus. Bapak Ibu, fokus, waktunya fokus, impiannya fokus, targetnya fokus. Itu kenapa? Dalam waktu 13 tahun beliau bisa mencapai 700 juta. Ya, bandingkan dengan kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, bandingkan juga kalau kita sebagai seorang pengusaha yang pastinya butuh modal besar, miliaran bahkan triliunan. Ya, walaupun dapat untung besar di bisnis konvensional, kadang tidak punya waktu. Ya, kadang nggak punya waktu. Betul ya teman-teman ya? Oke. Itu kenapa teman-teman harus Swanghor? Itu aja dulu. Itu yang harus disampaikan. Tanyakan, kalau yang saya sampaikan menurutmu mudah enggak? Tadi daftar gratis, cobain kopinya, cobain odolnya. Odolnya manfaatnya untuk membersihkan karang gigi, gusi menjadi kuat, gusinya nggak berdarah lagi. Saya karang giginya biasanya harus ke dokter, bayar lumayan 500 jutaan, tapi ini benar-benar karang gigi itu bersih. Masya Allah teman-teman.
Belum untuk kalau rajin ini nanti ada Bu Fani anaknya itu setiap malam rajin banget pakai masker jadi mukanya bersih. Ya, teman-teman yang mau testimoni nanti boleh ya, Kak Ronauli segala macam untuk memperkuat teman-teman. Produk kopi dan odol aja mengantarkan Pak Bima punya income 125 juta rupiah. Siapa yang mau katakan saya, nek sayanya panjang itu berarti semangat tenanan. Ya, teman-teman ya. Hanya kopi dan odol yang harganya cuman total 220.000 itu mengantarkan Pak Bima income ratusan juta. Mengantarkan saya income 30 juta rupiah di rumah saja. Ya, teman-teman, amin, amin. Ya, saya aminin ya buat teman-teman nih, ya Allah, hambamu benar-benar pengen, ya Allah. Mudahkanlah, berikan kesabaran sampai mencapai tujuan, teman-teman. Ya, oke, itu mengapa harus Wanghor. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika sudah terdaftar mempunyai toko online atau menjadi distributor? Ini toko sendiri. Networking memang punya mentor. Ya, mentor itu tugasnya networking itu sebenarnya mengenalin. Ya, syukur ini apalagi di grup angsa banyak diajarin. Ya, bagaimana bikin konten, kemudian bagaimana cara prospecting, bagaimana menghadapi tantangan, itu semuanya sebenarnya ada. Cuman sayangnya kalau masuk sekolah bolong-bolong, kadang bolos. Pas pelajaran penting, nggak dapet. Ya, cara menghitung bonus pun semua dikasih tahu. Tapi ini saya akan kasih tahu Bapak Ibu yang basic-basic saja. Apa yang harus dilakukan? Pertama Bapak Ibu, ketika sudah terdaftar, pasti yang mentornya itu memberikan tutorial. Dulu Pak Tio juga tidak ngajarin saya, Mbak Yuli, berbagi layar ini enggak. Tapi Pak Tio ngasih tutorial. Nah, saya kan mau sukses, saya harus belajar. Saya buka tutorial itu, jangan males Bapak Ibu. Kalau males magnet rezekinya juga males. Betul nggak Pak Tio? Betul nggak Pak Banget, Tio? Bunda Yuli. Betul banget. Saya langsung belanja, dikenalin kopi sama odol, saya belanja hembody, saya belanja sabun, saya belanja sampo, saya belanja APC Bapak Ibu. Karena apa? Bisnis ini cerita. Jadi saya bisa menginformasikan bukan hanya kopi dan odol, tapi hembody, sabun, shampoo. Ya Bapak Ibu, kalau sekarang udah skincare segala macam udah saya pakai semuanya skincare-nya gitu. Dan saya senang sekali dengan skincare ini yang tadinya muka saya kering, yang tadinya saya itu setiap bulan itu harus ke dokter itu jutaan juga. Dan kalau kena panas tuh kayak udah ngerebus. Kulit saya tuh tipis sekali dulu Bapak Ibu. Tapi sekarang lebih lembab ya dan sangat nyaman Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, apa yang dilakukan? Buka tokonya, aktivasi. Tutorial itu dibuka. Pertama, masalah operasi website itu cuman buka toko. Setelah itu bagaimana cara belanja. Setelah itu bagaimana cara mendaftarkan mitra. Lalu isi rekeningnya. Itu doang. Ya, lalu diklik-klik bisnis saya. Itu nanti ada bonus, ada omset kita belanja. Itu diklik-klik. Nggak bakalan, jangan takut salah. Kalau takut salah berarti takut benar. Kalau takut gagal berarti takut sukses. Siapa yang setuju katakan saya. Takut salah, takut benar. Takut gagal, takut sukses. Setuju nggak Pak Tio? Setuju, Bun. Ini saya pakai odol nih, Bun. Oh itu. Kira-kira Pak Henry sebagai seorang pengusaha setuju nggak Pak dengan kata-kata saya? Kalau saya bilang takut salah, dia takut benar, takut gagal, berarti takut sukses Pak Henry. Suaranya terputus-putus, Halo, Pak Yuli. Oh, Jelas kok Pak Henry, mungkin sinyalnya Pak Henry. oh Diulang, Bu terputus-putus ya Yuli. Pak. Mungkin sinyal Pak Henry di Bali kali ya. Kalau Pak Haryanto, Barangkali. Bu Irem gimana, setuju nggak? Sangat setuju Bu Yuli. Gagal itu takut sukses. Takut salah berarti ya takut benar. Ya, Setuju. oke teman-teman.
Ya. Jadi itu yang harus dilakukan itu satu. Kedua, ya setelah operasi website harus paham manfaat kopi, manfaat odol. Apa kandungan di dalam kopi itu apa aja? Karena ini kopi sehat itu banyak orang tanya. Tapi kalau kopi nggak sehat main telan aja. Betul nggak? Iya Betul, kan? Bu. Kalau kopi sehat malah banyak tanya. Tapi kalau kopi yang bebas itu nggak banyak tanya. Mau ada gulanya banyak, susunya banyak. Mereka nggak tanya. Main telan aja. Itulah kembali ke mindset tadi. Tapi begitu dibilang kopi sehat, kandungannya apa, manfaatnya apa, tapi tetap teman-teman itu pelajari manfaat kopi dan odol. Itu aja. Lakukan berulang-ulang, operasikan website, manfaat kopi dan odol ceritakan. Ketiga, ngapain? Ya, setelah teman-teman menggunakan produk kopi dan odol, teman-teman ceritakan. Ceritakan. Ya, bagaimana cara ceritanya? Ya, kalau saya dulu di awal ya teman-teman, di 2 minggu pertama, saya tidak pasang status WA karena waktu itu masih belum 40 hari. Ya, jadi benar-benar saya cuma WA dan orang yang tidak tahu kejadian saya WA karena kan dulu banyak orang ya yang ngechat saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Lalu saya sapa mereka. Apa kabar? Masih ingat saya enggak Bu Yulia? Masih mau bisnis enggak Bu? Saya tanya itu. Jadi presentasi itu adalah dengan cara bertanya. Ketika memang mau berbisnis baru saya sampaikan. Ya Bapak Ibu. 100 orang alhamdulillah ya masih ada 10% dari 1000 orang di grup kita Pak Tio. Jadi kalau mau menginformasikan jangan main langsung nih kopi bagus, nih odol bagus. Orangnya nggak ngopi. Orangnya fanatik dengan dia punya odol, betul nggak? Tapi pastikan tanyakan. Ya, tanyakan itu kalau peluang bisnis. Lalu, kalau misalnya mau menginformasikan kopi, tanyakan. Halo Pak Haryanto, kalau pagi biasanya Bapak ngopi apa ngeteh? Kalau Pak Haryanto jawabnya ngopi, wah kebetulan nih Pak Haryanto. Nah Pak Haryanto saya mau tanya lagi nih, kopi Bapak kopi nikmat atau kopi nikmat dan sehat? Yo nikmat aja Bu Yuli. Oh Pak, kalau ada informasi kopi nikmat dan sehat, apakah Bapak berkenan saya sharingkan? Oh ya mau banget Bu Yuli, baik. Lalu baru masuk Bapak Ibu. Tapi diawali dengan pertanyaan. Ya. Lalu kalau odol misalnya, halo Pak Tio, apa kabar? Setelah membangun kedekatan, membangun trust, kemudian Pak Tio, kalau sikat gigi biasanya pakai apa? Ini saya langsung ajarin praktek ya, cara presentasi atau teman-teman sharing. Pak Tio biasanya kalau sikat gigi pakai apa Pak Tio? Pakai mereknya merek P, Bu. Merek P, oke. Kalau merek P itu selama ini Bapak sudah merasa nyaman ya Pak ya? Enggak sih Bu, kalau pagi ini kalau saya sikat gigi pakai odol P biasanya gusi saya berdarah Bu. Oh, kalau pakai odol P gusinya berdarah. Oh Pak, berarti sama kayak saya dulu juga. Itu gusi saya berdarah sama kayak gatel gitu ya Pak ya? Iya Betul betul. ya Pak ya? Nah, Yes. Pak, saya mau sharing sama Bapak bagaimana gusi saya nggak berdarah lagi. Apakah Pak Tio berkenan mendengarkan Pak Tio? Silahkan Bu Yuli. Jadi gini Pak Tio, saya sama mengalami kasus yang sama Pak Tio. Nah, lalu saya dikenalkan tuh ya odol namanya odol green tea. Dan itu tidak ada di toko umum Pak. Nah, dulu yang kenalin namanya Nur Tio sama Pak Bima rumah saya. Katanya odolnya bisa dimakan karena ini terbuat dari herbal. Saat itu saya nggak percaya. Nah, Bu Ireng, Bu Nevi itu nyoba
gitu nyoba. Nek saya nggak mau nyoba Pak, karena kebetulan nek saya nih orangnya jelean. Jadi yang nyoba Bu Nevi sama Bu Ireng, tapi mereka bilang enak Pak, rasanya min. Nah setelah itu saya coba, memang betul Pak, odolnya itu rasanya min. Nah setelah saya gunakan odol Grizi itu Pak, gusi saya nggak berdarah. Apakah Pak Tio mau coba Pak? Boleh Bu, saya nyobain satu buah ya Bu. Oke, Bapak, harganya lumayan mahal loh Pak di sini. Mau Pak? Ya ya saya lihat maksudnya gini, produk yang Ibu tawarkan itu sama produk di luaran sana bedanya apa Bu? Nah, bedanya gini Pak, kalau yang di luaran sana kan hanya untuk sikat gigi saja ya Pak ya. Tapi kalau Ya. yang odol ini ya Pak ya, untuk bisa karang gigi ini nanti jadi rontok. Jadi gusinya itu jadi sehat Pak. Jadi tidak berdarah lagi. Kemudian bisa untuk sariawan, untuk gatal-gatal, itu bisa untuk masalah kulit, juga bisa untuk masalah muka. Jadi wajah itu lebih cerah, bisa untuk kalau rajin itu bisa flek hitam juga menipis. Bahkan luka ambeien wasir itu bisa membaik Pak. Berarti Menurut manfaatnya Bapak banyak ya Bu odol Yuli ya? banyak sekali. Kalau saya bilang harganya 100.000 gimana Pak? Bapak mau tetap beli? Ya kalau dilihat dari manfaatnya banyak ya saya mau beli Bu Yuli. Oke, Pak, Bapak luar biasa ya, karena Bapak sangat antusias, saya kasih harga distributor Pak, cuman Rp60.000. Oh Oke berarti Pak? nggak jauh beda Oke Bu, berarti nggak jauh beda dengan yang di eh, minimarket ya kan di minimarket ada juga yang produk Betul. sejenis juga yang harganya sekitar 50 sampai 60 ya Bu. Betul, betul Pak. Harganya hampir sama, tapi manfaatnya beda. Nah, satu lagi nih Pak, ternyata Pak, ini ada peluang bisnisnya. Jadi ketika saya ceritakan kepada banyak orang, omset masuk, ya saya menjadi distributor, itu daftarnya tuh gratis, itu bisa pengeluaran jadi pendapatan. Kira-kira kalau Bapak gosok gigi, nanti Bapak merasakan manfaatnya, lalu Bapak cerita Bapak dapat tambahan income sampai 5 juta, kira-kira Bapak tertarik nggak Pak? Yang pertama gini aja Bu Yuli, seperti saya kan memang pengen nyobain produk dulu, ya Oke. kan? Kalau memang produknya bermanfaat, terutama buat keluarga Oke. saya, boleh Bu Oke, nanti Ibu sharingkan tentang bisnisnya ke saya. baik, oke. Baik Pak, yang penting saya sudah ada prolog. Memang dari pertama memang harus cobain dulu produknya. Yang penting Bapak udah tahu, biar Bapak makin semangat. Bapak yang uang yang Bapak keluarkan itu nanti akan kembali bahkan lebih. Baik Pak, kalau gitu saya daftarkan Bapak jadi distributor langsung ya Pak, supaya nanti Bapak ke depannya kalau cocok bisa belanja sendiri ya Pak ya. Oke, saya kirimin formulir ya Pak. Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Teman-teman coba ketik di kolom komentar kira-kira cara prospecting saya tentang tadi kopi, tentang odol ini masuk nggak teman-teman? Dapat ilmu nggak teman-teman? Mudah nggak? Kalau iya boleh ketik 999. Oke ya, itu aja sesimpel itu dan kemudian setelah itu ya selanjutnya adalah bagaimana cara follow up. Ya, cara follow up. Setelah memakai, jangan selesai teman-teman ya. Masukkan dalam grup, lalu ditanya, Pak Tio, Pak Haryanto kemarin udah nyobain kopinya, udah nyobain odolnya, gimana, apa yang Bapak rasakan? Ya, itu namanya follow up teman-teman. Ya, setelah mereka merasakan manfaatnya, lanjut gimana Pak? Mau jadi konsumen saja atau mau jadi konsumen aktif yang bisa berpenghasilan jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Terserah Bapak sih. Mau konsumen saja mengeluarkan uang terus atau pengeluaran jadi pendapatan. Gimana Pak Haryanto sama Pak Tia, mau jadi konsumen saja atau menjadi konsumen aktif? Pak Tio Ternyata bagaimana? ternyata benar ya apa yang diceritaan Bu Yuli ya. Ternyata setelah saya konsumsi odolnya, ternyata saya sekarang sikat gigi kalau pagi hari mau sholat subuh udah nggak berdarah lagi Bun. Terus yang Yes. kedua saya sekarang udah nggak batuk-batuk lagi kalau gosok gigi kan gitu. Biasanya saya alamin kalau pakai produk di luaran sana itu suka batuk-batuk kemudian gusi saya berdarah. Sekarang alhamdulillah saya
dari cerita Ibu ternyata sama dengan apa yang saya rasakan gitu. Boleh pun Oke. saya karena saya juga pengen dapat produk gratis, bolehlah pun nanti saya pelan-pelan saya mau coba mau pelajarin sistemnya dan saya mau coba jalankan bisnisnya gitu Bu Yuli. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Tio. Pak Haryanto bagaimana tertarik untuk mendapatkan tambahan income juga dari secangkir kopi, Pak? Sangat tertarik, Bu. Sangat tertarik. Baik, baik. Nanti akan ada pembinaannya di dalam Zoom ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Mudah apa mudah banget, teman-teman? Coba ketik di kolom komentar. Ini malam-malam saya minum teh ya. Tehnya Suanghor, saya kemarin beli 3 box, masih ada. Ya, nanti teman-teman yang saya mau ke Malaysia ada kesempatan nanti untuk belanja, yang mau nitip teh ya nanti boleh berkabar. Japri saya aja. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Itu cara prospecting, kemudian cara follow up. Nah, sekarang yang selanjutnya temanya adalah setelah ini nanti teman-teman boleh bertanya ya. Setelah ini bagaimana cara cepat? Siapa di sini yang mau cepat seperti saya mendapatkan 20 juta per bulan cukup di rumah saja? Katakan saya. Wow, banyak ya. Oke, saya senang nih melihat open cam ada Pak Sidik, ada Pak Henry pasti open cam, Pak Nurtio, Bu Fitriani. Ya ini rajin nih Bu Fitriani ya. Bu Sari, Bu Nur. Yang rajin-rajin, yang benar-benar pengen serius banget, tapi pastinya akan saya kasih PR, rapot harus naik. Boleh japri saya ya. Tapi saya awasin masalahnya ya, kalau udah japri saya harus dari 400 naik 800, 800 harus naik 1600. Yang serius banget ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang cara cepat ya, cara cepat. Nah, cara cepat itu harus diawalin dengan pikiran kita. Ya, ini penting banget. Dulu ketika saya ketemu bisnis ini, memang saya sudah bilang, wah ini mudah banget. Seperti tadi video Mbak Ireng. Makanya Mbak Ireng sekarang vice manager. Bahkan ini bonusnya nih kayaknya naik lagi nih teman-teman. Alhamdulillah. Karena apa? Saya tahu ngototnya Mbak Ireng, mulutnya ngotot, tindakannya ngotot. Jadi Ibu Ireng itu kan Bu Ireng itu kan memang sering bareng teman-teman. Ketika dia berkata-kata negatif itu langsung saya tampol. Ya, langsung saya tampol benar-benar gitu loh. Maaf ya Mbak Ireng ya. Jadi langsung saya ingatkan gitu ya bahasa halusnya gitu karena saking dekatnya ya teman-teman ya. Jadi langsung saya ingatkan ketika berkata semoga aja, saya langsung kritik ketika berkata semoga. Saya bilang saya harus bisa Mbak Ireng, bukan semoga. Gitu. Tapi kalau mendoakan orang semoga. Tapi kalau kita punya keinginan, aku harus bisa. Oke, kembali ke laptop ya teman-teman. Jadi di awal, wah ini gratis. Mudah nih diduplikasi. Mudah nih buat banyak orang karena modal franchise-nya gratis. Ya, itu pikiran saya. Lalu kedua, ya Allah, saya masih ada 40 hari, saya masih ada 40 hari, ada 100 hari, ya kan, dan saya pengen yes, pokoknya ya. Jadi saya harus cepat dapat 20 juta rupiah. Gitu loh. Apa? Untuk sedekah atas nama almarhum Gusti Irwan Wibowo. Ya, itu tujuan saya, teman-teman. Ya. Lalu saya juga memang terpikirin sama tim-tim saya yang di bisnis kemarin itu nggak dapat duit, yang ada ngeluarin duit terus. Siapa yang merasakan itu? Ya boleh ketik 111. Bukannya dapat duit, tapi malah ngeluarin duit. Itu saya pikirkan teman-teman. Kalau saya memikirkan diri saya sendiri Pak Tio,
Pak Henry itu kemarin jadi tim saya juga. Nggak bakalan saya ke bisnis yang Pak Tio infokan. Apalagi kopi. Saya emang nggak ngopi. Saya asam lambung. Gitu kan. Tapi memang waktunya sudah tepat. Semua atas izin Allah. Semua atas gerakan dari Allah semuanya. Gitu teman-teman ya. Pas banget waktunya. Member tahunan lagi. Betul. Ya member tahunan. Ya ternyata kalau member tahunan biar apa upline-nya dapat terus selama setahun ya Pak Suhab ya. Ya, gitu disuruh tahunan biar ini ya kan. Tapi ya sudahlah semua proses semoga. Nah, ini nggak apa-apa karena ini kan berdoa ya. Semoga teman-teman tergantikan, tapi insya Allah tergantikan di sini. Ya karena benar-benar saya sudah membuktikan bagaimana ini ada Bu Fani. Halo Bu Fani, ada nggak Bu Fani di sini? Karena Bu Fani itu di tempat kemarin juga ngeluarin duit terus beberapa akun. Tapi di sini Bu Fani sudah dapat sampai 5 juta rupiah, teman-teman. Ya, oke. Apa barusan aku ngomong apa, Mbak Ireng? Bu Fani gajinya dapat 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Oke, cara cepat ya, masih di cara cepat ya. Oke. Mindset pikiran. Mindset dulu. Itu mindset dulu Bapak Ibu, mindset dulu. Ya karena dari mindset itulah kita akan mengucap. Dari ucapan itulah kita akan bertindak. Betul nggak? Betul nggak coba? Ya karena itu, ya itu basicnya Pak Tio. Ya itu yang saya rasakan teman-teman. Saya tidak punya kemampuan apapun, sekolah yo pas-pasan gitu kan. Tapi itu tadi, ya terima kasih ya Allah kekuatan pikiran saya gitu loh, kekuatan pikiran saya gitu. Ya kekuatan pikiran saya, jadi benar-benar harus hati-hati sih dengan pikiran. Ya benar-benar harus apa ya disadarkan diri. Nah, saya ini muda, saya harus cepat dapat 20 juta. Saya nggak tahu 4%, 8%, 28%, saya nggak tahu Pak Tio. 2 minggu Pak Tio, saya mau ngegas. Saya memang waktu itu karena memang ya mental saya lagi gak baik-baik saja, saya bilang Pak Tio maafin ya, saya minta tolong. Jadi ketika saya prospecting WA itu sebenarnya salah satu hiburan saya. Salah satu supaya saya tidak larut dalam duka teman-teman. Nah, inilah ciri-ciri mental pemenang. Dia tidak akan larut dalam kesedihan, dia tidak akan larut dalam masalah, tapi dia akan mencari solusi. Boleh dicatat teman-teman, ini penting. Bayangin di situasi seperti itu. Nih aku ditemenin si ganteng nih, coba. Sambil kulihat ya. Kekuatan saya, teman-teman. Ya, kekuatan saya supaya saya bisa terus bersedekah dengan atas nama Mas Gusti Irwan Wibowo. Jadi saya cari cara bagaimana saya tetap semangat. Saya cari cara bagaimana saya tetap bermanfaat. Kerja. Japri teman-teman. Prospecting terus menerus. Sehari bisa 10 tanya Pak Tio tuh. Sampai Pak Tio wow. Di dalam 2 minggu pertama 30 orang semuanya sponsor saya. Berhentinya hanya di jam-jam 12 ke jam 1, Asyar, Maghrib, Isya. Itu teman-teman. Lalu setelah 40 hari, kemudian saya Juli join, ya pertengahan itu, lalu Agustus, tepat sebulan, kita ke Malaysia ya Pak Tio. Ya, kita ke Malaysia. Tanggal 17 Agustus. Nah, kenapa saya ke Malaysia? Padahal, ini satu lagi, teman-teman tolong dicatat yang tebel. Saya belum dapat bonus. Ya, saya belum dapat bonus ya Pak Tio ya. Kalau tanggal udah ya, kan tapi masih. Ibu gabungnya 12 Juli 2025. Kita berangkat ke Johor itu tanggal 16 Agustus. 17 berarti Agustus. Sudah dapat tapi sebenarnya nggak cukup ya Pak ya kalau buat biaya ke sana ya. Habis gitu loh. Tapi itulah kenapa saya harus
Saya harus melihat, ya, karena apa? Saya mau membawa banyak orang dari Indonesia yang pasti ini perusahaan yang benar-benar tepat. Ya, saya udah pengen nggak pengen pindah-pindah lagi. Jadi saya harus melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri. Ya. Nah, di situ pulang dari Johor, kenapa? Karena saya melihat seorang pembantu income 700 juta, katakan amin. Ibu Mariani sembuh dari kanker payudara stadium 4. Karena di sini bukan semata-mata uang, kata Bu Mariani, tapi bagaimana melalui info kita dari manfaat Ganoderma bisa membantu ya kesehatan orang dengan penyakit kronis seperti itu. Akhirnya hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan, bayangin modalnya 0, tapi bisa berpenghasilan miliaran rupiah. Bukankah ini peluang? Peluang kita semua Bapak Ibu, kerjaan Pak Heri, Pak Henry, Pak Tio, dan Bapak Ibu semuanya nanti di sini apa? Tinggal ibadah, jalan-jalan, menikmati ciptaan Allah. Enak apa enak banget coba? Banyak enak waktu, banget. uang. Dan yang terpenting adalah membuat orang lain banyak waktu, banyak uang. Dengan modal recehan. Bisa nggak di bisnis konvensional modal recehan hasil miliaran? Nggak ada. Bisa. Nggak ada Bapak Ibu, tapi di sini ada. Ya, dibimbing lagi. Tadi udah diajarin bagaimana cara prospecting. Dengan banyak bertanya, menggali kebutuhan, bangun trust dulu. Baru cerita tuh deh kopi sama odol. Ya teman-teman, seperti itu. Ya, di situ saya sudah melihat waktu ke Johor, wah luar biasa. Saya ketemu, masih ada tuh di TikTok saya, di video-video lama saya bikin seorang Bruce. Bruce itu upline-nya Ibu Mariani juga ya Pak Tio. Betul. Bagaimana ya hanya satu jalur omset besar, Bruce itu levelnya SPVM tapi dapat 150 juta. Kalau di binari omset besar dapat enggak coba? Enggak dapat Bapak Ibu. Tapi di sini ketika kita seorang manajer itu kenapa Bapak Ibu harus cepat manajer? Kalau memang nanti sudah manajer punya tim satu aja yang jalan, Bapak Ibu bakalan dapat duit tiap bulan. Kenapa? Perusahaan membayar ibu bapak karena sudah mereferensikan seorang prosumer, jadi dibayar terus. Seperti pencipta lagu, walaupun sudah meninggal, ketika lagunya diputar itu dapat duit terus. Itulah royalti. Di sini namanya bonus kepemimpinan Bapak Ibu. Jadi betul-betul perusahaan Swanghor ini memberikan apa? Pensiunan berkualitas. Bukan hanya 5 juta, bisa 10, 20, 30 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Kekuatan pikiran Bapak Ibu pasti nanti mengalir ke apa? Ke ucapan. Ucapan pasti ke tindakan. Nyantai, hasilnya nyantai. Sambilan, hasilnya sambilan. Bagaimana Mbak Yuli kalau bekerja? Oke, bekerja aja. Tapi di sela-sela itu, tambahin. Jam tidurnya kurangin. Kan pulang jam 5, jam 6 sore, jam 7. Habis isak kerja. Tadinya tidur jam 10, telat tidur jam 11. Jam 6 berangkat kerja jam berapa? Jam 6, jam 5 sudah sholat subuh, sudah zikir, ada waktu setengah jam, manfaatkan. Kalau bapak-bapak kan tidak di dapur. Ngopi, main handphone, kerja. Mau kerja 10 menit satu orang kan lumayan, betul nggak? Jadi benar-benar manfaatkan waktu yang sedikit itu. Karena apa? Di sini gampang banget. Bapak Ibu, kemarin saya ada 2 orang yang apa? Aku udah minum kopi
merah itu, ya. Oh, nggak apa-apa, cobain ini deh. Itu tetangga saya yang di Bogor. Cobain deh, ya, cobain. Ya, cobain gitu saya bilang gitu. Bla 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 bla. Akhirnya datang, saya cobain, biasanya katanya begitu minum itu langsung mual. Ya, dia sebenarnya takut banget. Aku selalu bilang gini, kan teman-teman akan menghadapi orang yang takut minum kopi karena asam lambung, karena jantungan, betul nggak? Namanya orang takut itu mental blocknya tinggi sekali. Betul ya teman-teman? Tapi alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah saya selalu bisa. Kemarin presentasi di Rawamangun, aku takut. Betul Bu, saya juga takut. Ini namanya membangun kesamaan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya kasus, coba Mbak Ireng cerita di Rawamangun dulu, saya mau minum. Siap. Oke, teman-teman. Ya, jadi kemarin ada yang benar-benar takut ya. Tapi karena persis seperti Bu Yuli ya, jadi kasusnya sama. Akhirnya beliau minum juga. Kebetulan Chinese ya, dia bilang Ganode Lingse, ya saya tahu gitu. Ini minuman serbuk, ada ganodermanya, ada lingsenya. Jadi dia minum tuh langsung, padahal bilangnya saya nggak boleh kopi, gitu. Saya nggak bisa kopi. Tapi luar biasa karena Bu Yuli mengatakan seperti itu, akhirnya beliau minum, bahkan nambah ya Bu Yuli ya, 12. Dan akhirnya beli juga 1 box kopi saat itu langsung. Bentar, yang terpenting adalah, terima kasih Mbak Ireng, yang terpenting adalah kenapa dia mau minum. Seperti kemarin ada orang juga ke rumah saya, takutnya minta ampun. Oh tadi, saya bilang, saya memahami. Saya bilang gitu. Ibu pasti takut, karena apa? Di mindset ibu kopi. Tapi Bu, ya ini kopi yang berbeda. Kandungan dalam kopi ini 100 mg dan kopinya 100% asli dari Brazil. Kopi yang di luar sana itu hanya 10-20%. Lemaknya juga, saya jelasin perbedaan kopi yang di luar sana dengan kopi kita. Kandungan ganoderma yang di dalam kopi fungsinya untuk apa? Jadi nggak bisa testimoni aja, tapi saya bisa menjelaskan apa bedanya kopi yang di umum dan kopi kita, Bapak Ibu. Ada VCO-nya, ada ganodermanya, itu. Betul nggak Mbak Ireng? Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya mau minum. Karena trauma, itu yang namanya trauma, itu benar takut. Saya aja kemarin dikasih kopi sama Mbak Ireng dari Malaysia. Saya nggak berani minum saat perut kosong. Jadi saya memaklumi namanya orang takut itu, ngerti saya. Itu kenapa kita harus ngomong dengan yakin dan paham menjelaskan apa kandungan dalam kopi juara dan mengapa di kopi hitam, kopi creamer yang di sana kok buat orang sakit mah. Kalau kita bisa menjelaskan itu, semudah senyum teman-teman orang untuk beli kopi. Alhamdulillah kemarin di situasi di senam lansia teman-teman, kodol Mbak Ireng habis, kopinya habis, bahkan pada pesan antusias sekali. Dan itu namanya halal bihalal, senam, makanan banyak. Itu saya butuh energi untuk mereka melihat saya. Jadi body language, pemahaman produk, itu akan membuat kita yakin. Tapi kalau kita ngomong, Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya ini, enggak didengerin. Enggak didengerin. Jadi itu tantangan kita offline, bagaimana kita didengerin. Ya kalau ada 1, 2, 3 memang ribut makanan kemarin, itu luar biasa, itu tantangan. Nah itu teman-teman harus latihan. Kuncinya apa bisa seperti itu? Yakin, percaya terhadap diri sendiri. Percaya terhadap produknya. Kalau teman-teman ada keraguan sedikit saat ngomong, Bapak Ibu, seperti itu.
Jadi disetel di awal, keyakinan harus 100%. Mereka nggak paham. Jadi makanya itu harus dilatih. Tidak harus sempurna, semuanya itu berawal dari apa? Dari deg-degan. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu ketika kan networking, walaupun saya biasa nyanyi menghadapi orang banyak, menghadapi pejabat, tapi ini beda. Saya tetap deg-degan. Ya, tapi saya lawan terus, saya biasakan. Tapi sekarang saya nggak deg-degan, tapi membuat orang jantungan deg-degan. Ada lagunya Bu Yuli, deg-degan Bu Yuli. Coba, gimana lagu? Deg-degan, hatiku deg-degan. Asik. Asik ya, ada hiburan. Oke. Wow, semakin malam semakin lama. Oke, itu teman-teman. Jadi tadi saya materi share mengapa Swanghor, apa yang udah dilakukan, kemudian cara prospecting, cara pembinaan, kemudian cara cepat. Sekarang saya akan kembalikan kepada Mbak Ireng. Mau ditutup atau ada yang mau konsultasi, ada yang mau bertanya, silahkan. Saya manut. Oh iya. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda Yuli ya teman-teman. Insya Allah manfaat banget ilmunya, daging semua ya teman-teman ya. Setuju ya? Boleh kita ucapin terima kasih yuk sama Bunda Yuli dengan ketik angka 999 buat Bunda Yuli. Ya, kita doakan Bunda Yuli sehat selalu. Nah, mungkin pastinya harus ada pertanyaan dong Bunda Yuli karena nggak lengkap Ditanya. rasanya. Jadi gini Mbak Ireng, kita harus lebih apa ya, pro kepada peserta Zoom. Kita manut aja. Kita mau tutup, kita manut. Mau lanjut, coba ketik di kolom komentar maunya apa. Coba jam 9. Oke? Tapi yang pasti saya nggak mau belajar itu lebih dari 1,5 jam. Nggak mau. Ya, paling itu. Silakan, coba mau lanjut atau mau stop. Gimana teman-teman? Yang mau lanjut boleh bantu saya ketik di kolom komentar. Wih, lanjut semua boleh. Banyak yang lanjut. Yang ngantuk boleh. Jadi oke. Buat yang oke, Mbak Ireng, biar ini banyak yang lanjut supaya nggak ngantuk, coba badannya tegap. Yuk, badannya tegap. Badannya tegap. Jangan bungkuk, badannya tegap. Tangan taruh depan dada seperti ini. Ya. Taruh depan dada. Yuk, semuanya stretching kita. Di atas. Ya. Tarik ke belakang dengan buang nafas. Yuk, mulai. 5, 6, 7, 8. 1, 2, yuk. 3, 4. Sampai ke belakang, yuk. 5. Buang nafas. Lagi. Sampai tulang belikatnya kerasa di belakang Bapak Ibu. Yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa. Oke. Sekarang rilekan. Ya, rilekan. Putar baunya ke belakang. Putar benar-benar ke belakang maksimal. Putar ke belakang maksimal 4 hitungan. Putar ke belakang maksimal. Ke depan. Maksimal depan. 2, 3, 4. Oke? Sekarang tangan kalau ada di meja, boleh di meja. Ya, boleh di meja. Tangannya udah, bahunya udah. Sekarang bagian kepalanya. Ya, putar ke kanan. Pelan. 1, 2, tengah, 3. Rasakan di lehernya. Ya, buat di leher 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1. Badannya jangan ikut, tapi kepalanya ya. 2, 3, 4. Pelan. 6, 7. Balik ke tengah. Ambil nafas dalam. Tahan. Buang nafas. Belajar nafas panjang. Nah, itu bisa melonggarkan paru-paru Bapak Ibu. Kita mulai. Ambil nafas 4 hitungan. Tahan sebentar. Buang nafas juga pelan. 5, 6, 7, 8. Ambil nafas. Yuk. Tuh. 2, 3, 4. Buang. 5, 6, 7, 8.
Nah, saya kenapa tadi kalau 9 itu pakai nafas perut. Oke, sekarang balik ke arah kiri. Ya, balik ke arah kiri yuk. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar lagi pelan Pak Henry. Pelan Pak Henry, jangan cepat-cepat. Pelan, pakai hitungan. Ya, yuk. Aku yang on cam ini terkontrol oleh saya yang on cam ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ikut. 7, 8. Lumayan 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Padang ke depan. Sekarang tundukkan kepalanya sampai stretching itu di punggung, di tengkuk. Yuk, tundukkan. Jatuhin sejatuh-jatuhnya. Rasakan stretch itu di bagian tengkuk, kemudian juga bahu. Oke, pandangan ke depan. Nah, sekarang bawa ke belakang seperti ini, benar-benar sampai sejatuh-jatuhnya. Yuk. Yuk, sampai terasa di pinggang. Sampai terasa di pinggang, Bapak Ibu. Jangan ditahan, jatuhin aja. Jatuhin aja. Sekali lagi, hitungan 8. Balik ke depan. Oke, pandang ke depan. Sekarang tangannya ambil, pukul. 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 Nah, kemudian di bagian sini tengah dipukul juga. Di bagian tengah nih. Ya. Yuk. Nah, yuk ganti yang sebelah kanannya, kirinya, ganti-ganti Bapak Ibu. Oke, relax. Oke, coba ke depan tangannya, lurus, lurus. Oke, bawa ke bawah, lurus, bawa lagi. Yuk, 1, 2, hanya pergelangan tangan yang bergerak. Semuanya lurus, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dikaitkan, dikaitkan, tetap duduk, dikaitkan ya, lurus ya Bapak Ibu, ini lurus, nggak boleh nepuk, nanti nggak stretching, lurus ya. Kelihatan? Saya kelihatan nggak? Ininya jelas nggak? Kelihatan. Nah, bentar ya. Oke ya, ditarik seperti ada yang dorong, seperti ada yang narik. 2, 3, ini enak banget Bapak Ibu di sini. 3, 4, buang nafas, buang nafas. 6, 7, 8, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali pukul-pukul. Yeay, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang saatnya boleh konsultasi atau bertanya jawab. Itu tadi gerakan-gerakan. Relax banget, Mbak. Relax. Bapak Ibu? Boleh Masya dong. Allah, keren ya. Mentornya serba bisa, multi talent nih. Jadinya kita enak juga ya kepalanya. Enak. Enak ya Bu Fitri ya? Iya. Oke. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Oke, siapa nih yang mau tanya? Saya, Bu. Oh, langsung. Oke, langsung silakan Pak Kosim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tio, selamat malam Bu Julia, selamat malam Bu Ireng dan Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya saya bukan mau tanya nih Pak Tio, hanya apa ya, mungkin sedikit insight ya. Eh, saya melihat gini Pak Tio,
terkait dengan marketing plan ya Pak. Marketing plan ini cukup bagus dan mungkin bukan cukup tapi sangat bagus. Tetapi eh, saya melihat dengan perkembangan ini barangkali ini Pak Tio nih bisa sedikit digoyang, bisa sedikit dirubah. Kalau saya lihat statnya adalah untuk mendapatkan insentif atau komisi atau bonus itu di level 400 PV ya. Nah, eh, barangkali bisa untuk gradasinya diturunkan menjadi 100 atau 150 PV. Saya pikir untuk start awal itu cukup menarik. Nah, untuk yang level kedua, ketiga yang 8%, seterusnya mungkin tetap. Nah, ini untuk saya hanya insight-nya itu saja sih Pak Tio. Barangkali bisa, andai kata nggak bisa pun juga nggak masalah karena saya melihat peluang ini kan bagus untuk di awal orang-orang walaupun mungkin kecil eh, kalau andai kata itu 100 atau 150 PV kan mungkin kecil ya kalau 4%-nya. Tetapi menurut saya tuh cukup eh, apa namanya prestasi Pak, mengukur prestasinya untuk selanjutnya pasti akan mengejar ke level yang lebih di atasnya. Mungkin itu aja Pak Tio, Bu Julia. Terima kasih banyak Bu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Pak Bu Ireng ya. Terima kasih Pak Kosim yang sudah memberikan sharingnya pada malam hari ini, masukannya. Ingat Bapak Ibu bahwa eh, sistem Swanghor ini sudah 40 tahun tidak pernah ganti sistem. Itu yang menjadi catatan pertama ya. Yang kedua adalah selama 40 nggak pernah ganti sistem dan bisa apa itu nggak jebol itu loh Pak Kosim. Coba bayangin di luaran sana banyak perusahaan, banyak sistem yang dikiranya itu menurut pandangan terutama orang-orang Indonesia itu bagus, ya kan? Tapi kenyataannya 1, 2, 3, 4 tahun paling lama itu Pak. Mereka itu akhirnya menambah dari plan A ke plan B dan plan C. Anehnya, teman-teman di luaran sana, harusnya ketika nambah plan B, plan C itu, kan apa ya, itu pengalaman dari teman-teman di luaran sana, yang mereka berpikiran, ya ini produk sistemnya lebih condong ke mitra bisnis ya. Tapi kenyataannya di sana itu nambah plan A, dari plan A, plan B, plan C, mereka itu seperti kayak orang member baru gitu loh Pak Kosim. Itu yang saya banyak belajar dari eh, bisnis di luaran sana. Makanya saya ketemu tim bisnis saya yang mereka jalanin bisnis di perusahaan yang lain, perusahaan lokal, sudah 4 tahun, sekarang ganti plan B, plan C, yang kenyataannya bukan nguntungin mitra bisnis, Pak. Itu sebagai alih-alih dari perusahaan supaya dia itu karena tim plan A-nya itu sudah tidak mendukung untuk pertumbuhan omset, pertumbuhan income di perusahaan itu, akhirnya alih-alih untuk nambah omsetnya yang kenyataannya untuk menguntungin mereka, mereka tadi itu ngakalin ngakalin ke member Pak itu. Beda dengan Swanghor ini. Saya sampaikan 40 tahun tidak pernah ganti sistem. Dan 400 poin itu kan bukan poin pribadi Pak Kosim. 400 poin itu adalah poin grup. Ayo sapu, Gitu. ayo Poin please. grup, bukan poin pribadi ya. Kalau saya dapat ilmunya dari mentor-mentor saya, bahwa kenapa dihitungnya itu baru 400, berpikir bahwa 400 itu orang baru serius di dalam bisnis. Kalau baru 50, 100,
100 atau 200, sistemnya Swanghor itu menilai bahwa orang itu hanya sebagai konsumen biasa gitu, Pak Kosim. Itu yang saya dapatkan, saya cerna dari sistem Swanghor. Jadi tentunya tidak bisa memuaskan ya semua mitra bisnis karena memang ini sudah sangat proven, ya kan, sudah pakem dan tentunya sudah tidak bisa dirubah lagi gitu. Itu Pak Kosim, mohon maaf jawaban seperti saya seperti itu. Barangkali kalau Bu Yuli mau menambahkan silakan. Oke, jadi saya sih senang sekali kalau memang misalnya dari 25.000, misalnya berarti berapa itu? 200 poin gitu misalnya gitu ya, seperti itu. Tapi karena perusahaan ini udah 40 tahun, memang memulai menilai seseorang bisnis itu dari omset yang 400 poin. Jadi memang sebuah perusahaan masing-masing mempunyai aturan. Contoh ya, kalau saya kemarin belanja di Indomaret, ketika kita belanja jutaan, itu dapat poinnya banyak. Tapi ketika kita belanja sedikit, itu belum dapat poin. Nah, ini sama ya, ini sama. Tapi teman-teman, 400 poin itu mudah sekali kalau kita benar-benar melakukan berulang-ulang menginformasikan peluang franchise gratis untuk persiapan pensiun, untuk tambahan income. Nah, seperti itu. Mau enggak? Nah, seperti itu. Ya, itu mudah sekali. Itu ya, Pak Kosim. Oke, terjawab Pak Kosim ya. Halo Pak Kosim. Sepertinya. Halo Pak Kosim ditinggal. Oke, baik mungkin menurut saya sudah komplit banget ya tadi tambahan dari Bu Yuli ya dan Pak Tio luar biasa sekali. Benar-benar terjawablah pertanyaannya Pak Kosim ya. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman? Sehat ya Bu Cas. Oke teman-teman, kita akan selesai tepat di jam 21.30. Jadi silakan Pak Agus Yainab, kemudian Pak Sidik mungkin, Bu Sri Mulyani mungkin, ayo. Cepet elit, 5 juta itu. Cepet elit 3 sampai 5 juta. Kejar Mesir. Bu Upi. Oh, Bu Eka, buka mic-nya Bu Eka. Ya, buka mic-nya. Itu mic-nya belum dibuka. Kejar Mesir. Jangan aku bisa enggak iya. Lah ragu. Ya, yang yakin. Ya, banyak kan yang begitu. Aku mau ke Mesir tapi bisa enggak iya. Ragu. Ya. Oke, Ibu Mita. Itu Bu Eka, buka aja Bu Eka. Silakan Bu Eka. Bu Yuli aja 4 bulan udah achieve Chengdu itu. Ya. Iya, luar biasa ya. Saya insya Allah yang ke Mesir pun Pak, insya Allah paling sekitar 4-5 bulan selesai Pak. Masya Allah, kita menyusul ya teman-teman. Yuk, makanya teman-teman, ayo. Itu ini BK, udah dikasih tahu. Bu, dibuka Bu, mic-nya masih ditutup Ibu. Masih ditutup itu. Mic-nya Bu, yang gambar mic itu diklik Bu. Bisa Bu? Mic-nya diklik Bu. Diklik mic-nya Bu. Di layar handphone Ibu ditekan dulu. Masya Allah. Semangat Mesir, Bu Neni. ya. Nah, oke, udah dibuka Bu Eka, silakan Bu Eka. Ya, silakan Bu. Apakah penderita kolesterol sama gula bisa konsumsi kopi jawara? Pak Tio, silakan, mau jawab? Terima kasih Bu Eke pertanyaannya. Apakah kolesterol dan Penderita gula diabetes bisa? Jawabannya bisa banget Bu.
Karena ini tiga fungsi utama kandungan Ganoderma ya, Bu Ike ya. Pertama itu adalah memperlancar peredaran darah. Kemudian yang kedua itu untuk anti-inflamasi atau anti peradangan. Anti peradangan. Ya, anti peradangan. Kemudian kandungan Ganoderma diantaranya untuk nutrisi sel, Bu. Nutrisi sel. Jadi kalau diabetes itu kan apa itu dari pankreas kan gitu. Iya ya. Ya, dari pankreas. Makanya nanti pankreasnya yang akan dibenerin, Bu. Begitu juga kolesterol juga sama. Karena kan kolesterol itu kan karena peredaran darah tidak lancar kan gitu. Tidak lancar. Nah, itulah fungsi utama dari kandungan Ganoderma yang bisa untuk mengatasi problem-problem dari orang punya diabetes kah, punya kolesterol kah, punya jantung kah. Ya kemarin Orang yang ini ya syukur alhamdulillah kemarin ada yang sudah pesan melalui saya, tapi bukan dia ndak ikut gabung, cuman belanja melalui ID saya. Bu Ike tinggal di mana, Bu Ike? Makassar. Makassarnya mana? Saya Makassar, di daerah kota Makassar, di daerah Tidung. Oh gitu, bukan di Maros ya, bukan ya? Bukan, Maros di kotanya, kota Makassar. Bu Eka timnya siapa ya Bu Eka? Manajer Pak Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Oh, Pak Haryanto. Jadi ya tim Pak Haryanto tuh orang-orang Makassar, Sulawesi jauh-jauh ya Pak Haryanto. Oke, teman-teman, kemarin saya sudah ada perubahan dari suami teman, dia mengalami asam lambung. Oke, teman-teman, sebelum Pak Sidik jangan pamit dulu. Ini saya mau bacain ya, teman-teman. Dari buku Ganoderma ya. Tidak ada produk atau obat tradisional Tionghoa setara yang efeknya sebanding dengan Ganoderma dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh, sekaligus mampu mengatasi hingga 90% permasalahan kesehatan pada manusia. Karena itu pencapaian hasil bioteknologi hingga kini tidak hanya mengilustrasikan namun juga membuktikan perkataan dalam teks kuno mengenali herbal Tionghoa. Mengkonsumsi Ganoderma dalam jangka waktu panjang dapat membuat tubuh ringan, mencegah penuaan, sehingga umur panjang pun tercapai. Ganoderma memang pantas disebut obat herbal unggul. Ya. Pantasan Ibu Yul glowing ya. Pantasan Ibu Yuli glowing. Iya, karena aku pakai skincare-nya Swanghor. Jadi awet muda. Iya. Aku baru mau pesan. Bu Eka langsung pesan ya. Iya, melalui Pak Hen. Ini bagus, mau masuk. Tuh ada pertanyaan Pak Tio from Hendina tuh. Ya. Ya, terima kasih Bu Yuli dan teman-teman. Oke, baiklah, lebih semangat lagi ya. Iya, Atau sehat Bu Yuli, semuanya. bisakah kalau konsumsi kopi Juara 4-in-1 bisa naik gula darah dalam tubuh? Bisa naik gula darah dalam tubuh. Nggak bisa. Karena sama sekali tidak ada kandungan gula pasir yang nggak bisa. Bisa ketika orang minum kopi kok dia naik, bukan dari si kopi. Ditanya, Bu, pagi sarapannya apa? Ketika teman-teman ketemu orang yang aku kok perih, aku kok pusing, aku kok keringetan, ditanya dulu. Ya, ditanya, Ibu sarapannya apa? Makan siangnya apa? Sore apa? Dari pola makan sehari aja tensi bisa naik. Gula bisa naik. Tensi dan gula itu sewaktu-waktu Bapak Ibu. Ya, terjawab ya.
Terus tadi jawabannya nih gini Bu Yuli ya. Itu Pak Muklis masih menanyakan, masih sharing ya. Terus terang saya sampaikan gini Pak Muklis, bahwa Suanghor itu ada kita dan nggak ada kita pun, Suanghor itu pasti akan jalan. Yes. Tetap Oke, berjalan. ada kita dan nggak ada kita pun, Suanghor itu akan jalan karena apa? Dia sudah punya market dari sense-sense yang puluhan tahun itu udah menggunakan produk gitu. Betul sekali. Jadi kalaupun kita ini beda banget dengan konsepnya, ini yang perlu dibenerin mindset kita karena kita selama ini mindsetnya mindset mengerjakan perusahaan lokal, ya kan, Bu Yuli ya, yang Iya, ketika kalau perusahaan lokal itu terkadang itu manajemen itu ataupun owner itu gampang banget digoyang oleh mitra bisnis. Ya, betul. Kemauannya mitra bisnis kan banyak tuh, Pak Muklis, Pak Kosim ya. Saya pengen kalau bisa contohnya yang tadi misalnya 1 box atau 2 box udah jadi bonus. Itu kemauan dari kita. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli bahwa setiap perusahaan itu punya aturan main dan punya rule masing-masing gitu. Dan selevel Bu Vita pun nggak bisa Pak Muklis, Pak Kosim untuk ngasih masukan seperti itu. Karena sistemnya Suanghor ini sudah 40 tahun tidak pernah berganti sistem. Gimana kata kompetitor kalau nanti gampang banget setiap masukan dari leader-leader kaitan dengan masalah sistemnya di Suanghor, nanti mereka itu akan berpikir, wow, plannya Suanghor ganti, plannya Suanghor gonta-ganti ya. Nanti akan berpikir seperti itu karena Suanghor ini benar-benar ngejaga karakter, ngejaga sistem, ngejaga SOP, benar-benar integritasnya tinggi. Contoh ya Pak teman-teman yang lainnya. Kalau perusahaan yang lain untuk memuluskan produk supaya benar-benar, kan contoh ada misalnya sama-sama produk yang sejenis misalnya ngambil dari luar ya. Mereka itu untuk mendapatkan produk karena kaitan dengan produk itu untuk omset, mereka itu bermain di bawah meja, Pak. Tapi Suanghor benar-benar sampai saat ini pun dia itu karena berintegritas tinggi, nggak mau main untuk memuluskan produk itu, bermain di bawah meja itu, Pak. Itulah kerennya Suanghor. Sekarang teman-teman mau menjalankan suatu bisnis yang tidak punya integritas. Bayangin teman-teman, saya ada teman saya di perusahaan yang lain, karena dia deket sama ownernya, tahu nggak? Saya punya, anggap aja saya punya Bu Yuli, ya kan? Tahu-tahu Bu Yuli lompat ke owner, tahu-tahu posisinya di atas saya. Ada loh kayak gitu. Mau nggak seperti itu? Kan nggak mau tentu tuh. Suanghor ngejaga itu, ngejaga integritas, ngejaga SOP, ngejaga sistem yang sudah 40 tahun benar-benar dijaga dan benar-benar orang bisa menghasilkan income. Ya, tentunya gimana caranya? Ketika kita, contoh saya lah, saya nggak usah jauh-jauh ya, Bu Yuli ya. Saya memulainya ini dari Januari bonus 48.000. Berarti poin saya berapa tuh? Anggap aja poin saya 400 kan. 400 lebih kan. Baru bulan berikutnya saya punya income 56.000. Coba bayangin teman-teman. Kalau leader-leader di luaran sana pasti akan berpikir, wah bonusnya Suanghor kecil. Ya kan? Pasti begitu rata-rata. Dan rata-rata mereka akan mutaber, mundur tapar berita. Tapi ketika saya konsisten. Ya,
Karena taunya hanya sekulit ari, Pak Tio. Taunya sekulit ari, jadi sedikit gitu. Jadi Padahal Bu Yuli, dagingnya Suanghor itu bukan 4%, 8%, 12%, 28%. Ini benerin mindsetnya teman-teman. Bonusnya Suanghor adalah di royalti. Ya, betul. Di royalti, teman-teman. Teman-teman, itu di royalti itu dihitung. Saya SPVM dapat 6,7%, dapat 4%, dapat 2,7%, itu tadi 4% udah dihitung. Itu nanti ketika di sini itu dihitung lagi. Pokoknya Masya Allah teman-teman. Pokoknya saya jamin teman-teman tuh nyesel golong koming nek nggak nerusin ini. Suwes lah, ini udah 40 tahun. Kalau teman-teman mau dapat duit cepat gampang. Plan Suanghor kan ada 3. Pertama retail, 15-30% jual tuh si kopi. Kalau nggak mau member, gua jualnya 180. Tapi kalau atau kamu 200 atau 200 dapat duit. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah nunggu 400 PV, kalau mau dapat duit cepat jual. Ya, dari jual ya aktif income, lalu follow up. Gimana kemarin rasa kopi? Kamu mau nggak ya ngopi dibayar? Jadilah konsumen aktif kayak aku. Gimana caranya? Ya kayak aku. Kan kamu yang nyari aku. Kamu yang tertarik dari iklanku. Lakukan apa yang saya lakukan. Cuman gitu doang. Betul nggak teman-teman? Jadi nggak ada alasan teman-teman di sini nggak dapat duit. Nek nggak dapat duit, nggak kerja. Apa aku harus nyontohin? Aku punya stok, lalu aku ke depan, aku jualan kopi. Aku bisa melakukan hal itu, teman-teman. Dan saya sudah melakukan sama Mbak Ireng. Saya online closing Mbak Ireng. Saya suka tantangan, teman-teman. Waktu itu saya beli 10 kopi, 12 odol, nyetok. Yuk Mbak Ireng, kita pagi ke Puri Gading. Saya buka mobil, ya, saya nawarin kopi di situ. Laku tuh. Lalu saya jadi, betul nggak Mbak Ireng? Jadi nggak ada alasan teman-teman di sini nggak dapat duit. Bisa dijual, bisa membangun jaringan. Betul nggak teman-teman? Lihat Bu Yuli, lihat ya, Pak Bima itu yang sebentar, pas waktu Pak, bulan. lanjutin. Kalau teman-teman belum mampu membangun jaringan, jualan. Jualan, beli flyer, beli alat bantu. Nih nomor telepon saya kalau tertarik. Gitu. Beli flyer teman-teman, cuma 35.000. Alat bantu. Berarti teman-teman jualan, ya harus stok kalau jualan. Harus punya barang. Jadi di sini mau jualan bisa, mau jadi afiliatnya bisa. Jadi nggak ada alasan, nggak punya uang teman-teman. Tuh Bu Neni, kemarin belanja banyak banget. Bu Neni, habiskan Bu Neni. Coba Mbak Ireng yang cerita kemarin, Bu Neni belanja berapa itu? Habis, katanya habis 1000 PV habis. Bunda Yuli, ini ada pertanyaan. Ibu Aida mau bertanya? Silakan buka mic-nya. Tadi Pak Tio mau lanjut ini apa? Tadi saya ini soalnya. Silakan Pak Tio. Untuk memperkuat ya teman-teman ya, memperkuat di bulan 12 2025, Pak Bima punya income 125 juta. Tahu nggak teman-teman? Bonus prestasinya Pak Bima hanya sekitar 4 juta. Tapi bonus royaltinya lebih dari 100 juta. Gitu. Wow. Jadi kita ini lihatnya jangan lihat yang kecil, tapi ngelihatnya yang besar, teman-teman ya. Jangan lihat yang kecil. Yang kecil itu anggap aja itu uang jajan kita, tapi untuk income yang besar adalah tadi benar bonus royalti. Ya. Itu Bu Yuli. Nambahin aja sih. Ya. Jadi teman-teman bonus 4% sampai 28% itu bonus aktif income. Tapi bonus gedenya, bonus residual income menuju pasif income itu ada di royalti. Cepat kejar elit. Sama kayak teman-teman dulu waktu sekolah, kalau mau dapat beasiswa, yuk nilainya harus 89, ada target.
Nggak bisa semua orang dikasih. Semua ada aturan. Betul apa betul teman-teman? Iya kan? Teman-teman mau belanja di Tanah Abang, mau dapat diskon banyak, belanjanya yang banyak. Beli beras seliter sama beli beras sekarung pasti harganya beda. Betul apa betul? Itulah hukum dagang. Gitu ya. Oke, kayaknya dari saya udah ya. Teman-teman, sekali lagi. Kata Pak Bima nih ya, kalau di Swanghor yang daftarnya gratis, cuman beli kopi 160.000, cuman beli odol 60.000 untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nggak ada tutup poin, nggak ada target, nggak wajib belanja aja teman-teman, nggak bisa dapat uang di sini, nggak bisa sukses di sini, nggak bisa dapat uang di sini. Kata Pak Bima, dipertanyakan di tempat lain. Podo wae. Ada yang nggak tahu bahasa podo wae? Sami mau. Sim. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu pesan dari Pak Bima. Oke, dari saya itu saja teman-teman. Karena sukses itu pakemnya memang hanya orang 5%. 5% masih disaring lagi ke 2%. Jadi memang sedikit. Wajar kalau misalnya teman-teman masih banyak. Ini tim saya 1.000. Yang masuk Zoom 100 sekian. Berarti masih banyak yang enggak. Sudah pakemnya hukuman. Gak usah dipikirin. Mikirin yang mau belajar. Mikirin yang semangat. Ya teman-teman. Itu aja. Mikirin yang mudah. Mikirin yang gampang. Pikir ke tujuan. Kerja 30 tahun nggak ada pensiunan berkualitas, belum tentu dijamin sehatnya kok. Tapi di sini ada, apalagi cuma karyawan biasa. Ya, sabar akan proses. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih Pak Tio. Pak Tio mungkin mau menyampaikan satu patah kata, silahkan. Saya kembalikan ke angka setelah ini. Mungkin Pak Tio mau menyampaikan satu patah dua kata, silakan. Bu Neni keren banget ya, 40 box itu habis. Nanti kita panggil Ibu Neni untuk sharing ya, teman-teman. Besok Bu Neni itu harus malam karena beliau seorang kepala sekolah ya, teman-teman. Oke, silakan Pak Tio mungkin mau menyampaikan satu patah kata. Jika Pak Tio sudah selesai, kembalikan ke Ibu Ireng untuk ditutup. Baik teman-teman, saya hanya menambahin sedikit aja ya, Bu Yulia. Jadi bisnis ini nggak usah banyak dianalisa ya, nggak usah banyak dihitung. Pak Bima aja yang jago di bisnis binary, payout-nya segala tahu, tapi di Swanghor beliau itu tidak begitu paham tentang bonus royalti, nggak paham. Ya pakem-pakemnya tahu bonus prestasi hitungan 4-28%, tapi tahu. Tapi yang penting adalah action, kuatin action, kemudian kuatin impian Bapak Ibu, nggak usah banyak mikir lah. Hidup ini nggak usah terlalu rumit ya Bapak Ibu ya. Kita kerjakan aja, lakukan aja, nanti saya yakin Bapak Ibu akan ketemu teman-teman yang satu frekuensi dengan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ireng. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Tio dan Bu Yuli ya, yang sudah memberikan ilmunya ya tanpa ada dikurang-kurangin ya Bu Yuli, Pak Tio ya. Benar-benar semuanya dikasih sama kita. Ya, buat kita contek abis teman-teman. Ya, kalau dulu di sekolah kita nggak boleh nyontek, tapi di bisnis ini kita disuruh nyontek abis. Duplikasi plek aja masih suka ada yang belum sukses ya. Apalagi nggak nyontek, apalagi pakai cara gaya lain, cara sendiri ya. Nah, seperti itu juga tadi jadi teman-teman pesan-pesan dari Bu Yuli ya yang tadi sudah saya garis besari ya, saya simpulkan bahwa teman-teman udah ya tadi kita udah dikasih kenapa sih harus Swanghor ya. Kemudian setelah join juga terus harus ngapain, itu ilmu yang sudah dikasih. Dan setelah itu hati-hati dengan pikiran kita ya. Karena pikiran itu pasti akan melahirkan ucapan, ucapan juga pasti akan tindakan, kemudian juga pasti juga nanti akan jadi harus yang positif ya supaya hasilnya juga positif. Dan satu lagi kata Bu Yuli tadi, takut salah sama dengan takut benar ya. Kemudian takut gagal
sama dengan takut sukses. Ini keren banget. Ilmu baru ya. Ini bakalan diingat terus pastinya. Ya, jadi artinya teman-teman, apalagi tadi Pak Tio juga bilang sekalian ya, action, ya jangan kebanyakan mikir. Teman-teman, dari saya juga mungkin cukup. Intinya adalah teman-teman sabar akan prosesnya. Ya, terus juga kemudian 4 kata dari saya, yaitu adalah komitmen, ya, kemudian konsisten, disiplin. Tadi semuanya udah menyangkut di Bu Yulia, nih rangkuman dari saya, dan fokus itu aja teman-teman. Jadi komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Yakin insya Allah diamond nyampe kita. Pasti ya Bu Yuli ya, Pak Tio ya. Dan kita doakan dua mentor kita ini sehat terus ya teman-teman, supaya bisa terus membimbing kita gitu ya, menemani kita, mendampingi kita sampai kita benar-benar sukses menjadi versi terbaik kita semuanya. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Mohon izin juga kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, undur diri. Sampai jumpa di Zoom besok siang ya, Angsa Mas juga nanti dari Kak Mbak Erma dan Kak Vina ya. Ya, sampai jumpa di jam 13.30 teman-teman semuanya. Jangan lupa undang semua calon-calon mitranya. Ini pertemuan ini atau support system ini adalah mesin ya, booster kita untuk kerja kita, untuk undang, biarkan calon-calon mitra kita masuk ke dalam sistem, dan sistem yang akan bekerja, dan pastinya kita akan mendapat feedback-nya. Seperti itu, mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bu Yuli, kemudian juga terima kasih banyak Pak Tio, teman-teman semua juga terima kasih yang sudah hadir, sudah masuk ke dalam Zoom ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Go Diamond! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Yuli, Bu Erma.